Tentang Google Pixel 4 XL, saya sudah lemparkan ya pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan tentang Google Pixel 4 itu sudah saya rangkum di sini. Ini ada 44 pertanyaan sampai detik ini ya. Jadi nanti pertanyaan setelah video ini dibuat mungkin ya jawabannya semoga bisa mewakili lah dari sekian banyak pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu tentang Google Pixel 4 XL, dari pengalaman saya selama hampir mau 2 minggu ya, 2 minggu lebih, Google Pixel 4 XL saya pakai untuk harian, untuk naik gunung, untuk kerja, untuk main game, dan lain-lain. Dan sekali lagi saya perlu disclaimer ya, bahwa unit Google Pixel 4 XL itu tidak semuanya sama atau mungkin kondisinya berbeda-beda di setiap unit, mengingat ini HP second dan nggak bisa disamaratakan. Intinya itulah ya, teman-teman sudah pada pinter semuanya. Oke, kita langsung terbaru dulu nih. Dari Mas Abim Asadili. Oke. Dia bertanya untuk kualitas story IG-nya bagaimana. Untuk kualitas story IG, teman-teman bisa langsung cek di Instagram saya, @arikurnia13. Di situ sudah saya kelompokkan ya, untuk Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL, 3A. Nah ini screen recordernya saya aktifin, jadi nanti bisa tayang di samping mana lah ya, bebas. Oke, untuk story IG menurut saya itu cukup bagus ya, di kelas harga 3,5 juta untuk HP Android. Minimal tidak seburuk HP-HP Android pada umumnya ya. Dibandingkan iPhone, memang harus saya akui sebagai user yang pernah pakai iPhone juga. Untuk Pixel dia mulus tapi nggak bisa menyamai di iPhone. Intinya itu aja. Tapi it's okay, better daripada Android lainnya. Lalu untuk Mas Patak Oleng nih, rekam 60 fps. Kalau Full HD bisa di 60 fps, jadi kalau 4K masih mentok di 30 fps. Saya dari informasi yang saya tahu ya, Snapdragon 855 ini sebenarnya mampu secara ISP-nya itu mampu untuk rekam 4K di 60 fps, tapi kemungkinan di Pixel 4 XL ini dibatasi supaya perekaman video itu bisa jauh lebih lama. Kalau misalnya kalian paksa di 4K 60 fps, mungkin cuma rekam 4 menit 5 menit udah panas HP-nya. Kameranya mungkin akan force close dan HP-nya akan lumayan ngeframe yang nge-lag lah, intinya itu. Lalu dari Mas Ageng Lukmanul Hakim, bisa aktifin motion sense, itu sih Bang yang terpenting. Motion sense di sini masih terkunci ya untuk di negara Indonesia, hanya di region-region tertentu yang sudah diizinkan oleh region masing-masing Google Pixel, jadi masih belum bisa. Dari Muhammad Rizky New, charger yang recommended buat Pixel 4 Bang. Kalau charger itu nggak harus Pixel 4, harus Pixel 3 atau mana yang jelas seluruh varian Google Pixel ya. Saya menyarankan kalian pakai charger power delivery, mereknya terserah. Kalau saya sih menyarankan AUG, terus Acmic, Vivan, Baseus, yang kayak gitu-gitu ya, yang sudah punya reputasi dan memiliki garansi cukup panjang. Terus wajib Type-C to Type-C. Ya, kalau wattnya sih antara 18 sampai 20 watt. Karena Google Pixel ini pengecasan cepatnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Kemungkinan memang untuk menjaga daya tahan atau umur si baterai ya. Karena baterainya kita tahu Google Pixel tuh kecil-kecil semua ya. Jadi ya karena baterainya kecil, dia sadar diri nih kalau diisi dengan fast charging yang terlalu gede, wattnya mungkin akan merusak usia baterai. Intinya itu, charger terserah kalian, yang penting power delivery Type-C to Type-C, wattnya 18-20, itu kuncinya. Dari Bahrain 24, saya tipe user kalau pakai HP itu bisa lama. Dia pakai Mi A1 ya, selama 5 tahun, ini memasuki tahun kelima, dengan pemakaian kamera, sosmed, YouTube, dan sesekali main game dan juga musikan. Menurut Abang, lebih worth mana beli si Pixel 4 XL ini sekarang atau nabung lagi sambil nunggu Pixel 4a 5G atau iPhone 12 mini 5G turun? Kira-kira penurunan harga untuk dua HP tersebut bakalan signifikan nggak dalam setahun ini? Kalau misalnya lompat ke Pixel 4 XL dari Mi A1, jelas kerasa banget ya performanya, semuanya akan kerasa banget. Tetapi kalau misalnya mau nunggu
kemungkinan yang bakal bisa turun cepat itu antara Pixel 5 sama Pixel 4a yang non 5G ya. Kalau Pixel 5 sih udah 5G, kalau 4a tuh ada 4a sama 4a 5G. Nah, kalau Pixel 4a kemungkinan dalam waktu dekat sih harganya sekitar 4 juta lah, 4 juta sampai 5 jutaan. Nah, kalau 4a 5G sama 12 mini ini kemungkinan sih waktunya masih cukup lama ya. Kurang lebih 1 sampai 2 tahunan pun harganya masih stabil. Jadi disesuaikan aja lah ya. Kalau mau sabar ya boleh nunggu Pixel 4a 5G atau 12 mini. Tapi kalau saran saya sih 12 mini lebih oke ya, karena barangnya bisa resmi tuh dapatnya. Kalau Pixel kan misalnya belinya yang non pajak jelas akan khawatir tentang IMEI. Oke, itu ya dari untuk Mas Bahren. Dari Mas Eki Darmawan. Bandingkan dari segi kamera dengan Pixel 3 XL, kalau performa jelas Pixel 4 XL menang, betul. Tapi dari segi kamera, apakah sangat signifikan? Soalnya di channel sebelah, Pixel 2 XL versus Pixel 4 gak jauh banget kameranya. Ya karena sensornya masih sama ya, IMX363. Kemungkinan perbedaannya itu hanya di enhance dari optimasi kameranya atau softwarenya ya. Jadi di Pixel 3 itu nggak dapat fitur-fitur tambahan, jadi ada batasnya ya. Fiturnya dibatasi berdasarkan chipset yang dipakai. Kayak di Pixel 4 XL ini atau Pixel 4 series ada fitur dual exposure. Jadi fitur itu tidak bisa didapatkan di Pixel 3 series. Nah, peningkatannya hanya semacam itu. Untuk hasil menurut saya memang dari Pixel yang saya pakai ya, Pixel 3, 3a, 3XL, sampai Pixel 4, 4a, 4XL itu kalau dilihat secara jelas gitu di layar komputer atau di laptop, menurut saya nggak terlalu jauh berbeda ya. Hanya mungkin karakter warnanya aja yang mungkin nggak bisa disamakan gitu ya. Tapi yang jelas kalau mau bilang bagus, saya kira untuk sensor IMX363 masih cukup oke ya. Mau kalian pakai Pixel 2 XL, 4 XL, dengan kondisi pencahayaan tertentu, terus pengambilan angle yang baik, saya rasa kualitasnya akan sama-sama aja, akan oke-oke aja. Hanya di peningkatan fiturnya aja yang mungkin Pixel seri di bawahnya itu nggak bisa ngikutin Pixel yang seri atasnya. Itu ya untuk Mas Eki Darmawan. Untuk Mas Khairul Sultani, buat main game aman nggak Bang? Untuk Pixel 4 XL ini buat main game, sejauh game yang saya coba, Apex Legends, terus Mobile Legends, itu sangat aman. Kalau kalian mainnya misalnya sambil ngecas nih, terus suhu ruangannya cukup panas, saya sarankan pakai kipas. Tetapi untuk suhu kamar normal ya di kisaran 30 derajat, 32, terus 27 ya 29 ke bawah itu sangat aman. Tapi sampai 33 derajat tuh masih cukup playable lah ya. Yang penting kalian sesuaikan dengan settingannya aja. Rahman BSR, bezelnya kenapa kok tebal di atas? Nah ini memang Google Pixel 4 series ya, Google Pixel 4 dan 4 XL terutama, bezelnya itu lebih tebal atas karena kalau kalian lihat, ini di atas-atas tuh ada beberapa sensor ya. Sensor yang pertama yaitu ada proximity tentu saja, terus ada pemindai ini ya, face detection atau face ID, terus ada kamera dan juga ada sensor cahaya juga. Jadi penempatan itu yang mungkin belum bisa dikecilkan lagi oleh pihak Google pada waktu pembuatannya. Jadi ya nggak cuma kenapa tebel, tapi memang fungsi dari penempatan fitur yang ada di sini cukup banyak. Jadi ya mau nggak mau harus tebel. Dari Mas Gusti Bilal, ini pertanyaan, semisal emailnya keblokir, apakah bisa pakai WiFi Bang? Sebenarnya ya pakai WiFi pakai aja, nggak ada hubungannya sih antara sinyal seluler dengan WiFi. Sejauh modul WiFi-nya atau ininya masih normal ya pasti masih bisa. Jadi kalian bisa tethering intinya ya. Terus dari Mas Adros Restuka, kenapa di pinggiran LCD unit saya saat layar mati seperti ada ungu-ungunya kalau dipakai di bawah sinar matahari, padahal saya tidak masalah. Jadi di sini ya, ini. Dulu Pixel 3 saya mengalami itu. Awalnya saya juga merasa jangan-jangan Pixel 3 saya bermasalah nih layarnya, jangan-jangan layar pernah diganti. Ternyata tidak, itu hal umum yang memang terjadi di beberapa unit Google Pixel. Setahu saya sih hanya di Pixel 3 ya, nggak tahu ini masnya nggak menjelaskan dia pakai Pixel yang seri berapa. Kalau di Pixel 4 sama 4 XL yang saya pernah punya itu nggak ada, jadi nggak lagi melihat
warna ungu di pojok-pojok itu. Kalau Pixel 3 saya 2 kali pernah megang punya dan memang seperti itu. Tapi ada juga yang enggak sih. Terus dari Mas Aldita Hervianto. Sama Pixel 3 XL, perbedaan paling mencolok selain chipset apa bang? Performa kamera gimana? Sama kalau urus image ke bea cukai langsung otomatis amankah? Oke, satu-satunya jawabnya. Pixel 4 XL dan 3 XL jelas selain performa dari desain ya udah kelihatan beda banget. Terus hilangnya fingerprint di Pixel 4 XL juga nggak ada. Jadi pakai Face ID. Terus untuk kamera performanya sih jelas beda ya karena chipset yang dipakai beda. Tapi untuk hasil gambar menurut saya sama-sama aja. Pinter-pinternya yang ngambil lah yang jepret. Terus kalau fitur di Pixel 4 series ada dual exposure, yang di Pixel 3 series nggak ada. Ada juga fitur astrophotography time-lapse ya. Jadi di fitur tersebut hanya tersedia di Pixel 4 series ke atas. Nah, mungkin Pixel 3 ke bawah terbatas oleh chipset yang dipakai. Nah, untuk urus email ke bea cukai langsung otomatis amankah? Kalau ngurus sendiri saya kira nggak bisa ya. Kecuali kalian beli HP dari luar negeri, terus dikirim ke Indonesia, nah itu baru bisa tuh. Tapi kalau kita udah belinya kayak gini nih, belinya misalnya non resmi di dalam negeri, terus kalian mau urus ke bea cukai, secara prosedural sih nggak bisa. Nggak tahu kalau misalnya ada hal-hal khusus ya, atau ada hubungan rekan kalian dengan yang ada di bea cukai, saya tidak tahu. Tapi secara normal prosedural itu tidak bisa dilakukan. Lalu dari Mas Bosat TV, apalah daya aku pakai Pixel 3a buat harian sama YouTube. Nggak apa-apa, Pixel 3a udah bagus kok. Yang penting bermanfaat. Untuk Ahmad Triaji, fitur apa sih yang sering dipakai di 4XL? Ya bergantungnya pakai ya. Kalau sukanya foto-foto ya fitur yang dipakai jelas kameranya. Kalau suka main game ya jelas dia butuh performa. Terus kalau suka nonton YouTube jelas dia akan lebih sering lihat layarnya, terus lihat nonton gitu ya, nonton film-film yang dia suka. Dan menurut saya untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut di Pixel 4 XL sudah bisa terpenuhi dengan di atas cukup sih menurut saya, karena cukup mewah. Lalu untuk Suparman Nazril, dibanding Pixel 3 XL lebih bagus mana bang? Ini sama ya dengan pertanyaan tadi, jawabannya saya kira sama. Lerma Y, baterai buat daily driver pemakaian seharian berapa jam? Gak ngegame, cuma sosmed aja. Kalau nggak ngegame, kemarin kan udah saya coba tuh di video review juga udah saya sampaikan, itu kurang lebih bisa nyampe malam. Dari pagi jam 7 misalnya kalian pas charge 100% ya baterainya, kalian bisa main sosmed terus nonton-nonton gitu. Untuk pemakaian normal SOT-nya bisa 5,5 jam bahkan sampai 6 jam, jadi bisa nyampe malam sih. Habis maghrib atau habis isya tuh, pas isya itu masih bisa dipakai. Sisa mungkin ya 13%-an lah. Kalau baterainya sehat ya. Kalau kondisinya random, saya nggak tahu. Misalnya kesehatan baterainya udah di bawah 70%, tentu kondisinya akan berbeda. Untuk Muhammad Afif Listrianto, bagaimana kamera depan? Apakah mantap? Kamera depannya jelas menurut saya sih mantap ya, bagus. Cuman karena di sini nggak ada kayak Pixel 3 ya, Pixel 3 itu kan punya dua lensa yang wide sama ultra wide ya, super wide lah intinya. Kalau di Pixel 4 ini kan 4 series ya cuma satu ya, mau nggak mau terima apa adanya dengan focal length-nya seperti itu. Terus untuk kualitas gambar menurut saya bagus, untuk SDR-nya juga berjalan dengan sangat baik ya, kalau kalian foto di terik siang gitu. Menurut saya oke, dan ada beberapa fitur di situ yang bisa kalian sesuaikan lah. Intinya untuk kamera depan, terus buat video call WA juga ini udah nggak burik kayak di Pixel 3, 3a sama 3 XL. Itu di Pixel 3 series yang saya pakai buat video call WA memang kurang bagus, tapi kalau di Pixel 4 dan 4 XL itu udah mantap, udah oke lah, normal kayak Android pada umumnya. Dari story 1530, sampai saat ini masih belum bisa video resolusi 4K 60 ya bang? Ya nggak tahu sampai saat ini doang atau selamanya nggak akan bisa, memang kemampuan hardware-nya dilimitasi seperti itu. Jadi nggak usah dipaksain lah. JR Lanin mau nanya soal update sistemnya apa, masih dikasih updatean OS baru atau cuma dikasih updatean biasa aja? Masih dong, Android 12 sudah dapat dan ini sampai Android 13 nanti bakal disupport. Sekarang kalau mau upgrade ke Android 13 beta juga udah bisa.
Iqbal Tawakal, noise di hasil jepretan udah fix belum bang? Dulu awal rilisnya pada geser isu noise di bagian warna hitam Orsedo. Ya awal rilis ini udah berapa tahun ya? Ya jelas sudah mengalami banyak sekali update ya. Yang dimaksud di sini berarti hasil foto ya. Kalau foto cahaya cukup nggak ada noise sih menurut saya. Kecuali kalau foto malam ya kamera semahal apapun tetap butuh pencahayaan ya. Tetap butuh lighting yang bagus. Jadi untuk mengakali hal itu ya tentu saja kita harus mengkondisikan hal tertentu, dan kalau memang gelap banget kalian tetap mau ambil foto noise ya itu wajar. Buktinya film-film Hollywood yang pakai red Alexa ya, kamera-kamera superior itu tetap butuh lighting. Tes wireless chargingnya bang, dari Muhammad Mahfud Amin. Saya pakai P4, ada powerbank yang tidak support saat mengisi daya. Nah kalau tes wireless charging saya belum bisa karena saya tidak punya alatnya dan juga tidak punya powerbank yang wireless charging juga. Dari Yoga Satria, SOT berapa jam buat sosmed? Udah saya jawab. SOT berapa jam buat game? Kalau buat game paling mentok 4-5 jam aja. 4 jam lah, paling oke. Soalnya sehari-hari pakai data. Wah, kalau pakai data itu kayaknya sih lebih singkat lagi ya. Mungkin 3,5 jam ya kalau buat main game. Tapi kalau buat misalnya sosmed sih bisa 5 jam tembus walaupun pakai data ya. Kalau dengan catatan kondisi baterai normal ya. Dari Andri Fitrian, Bang Ari itu frame dilapis karet gampang ngelupas nggak? Dilapis karet? Ini nggak ada karetnya loh. Ini yang kalau mungkin dia nganggap yang ini karet ini ya mungkin ya. Ini bukan karet, ini aluminium ini framenya. Dan nggak ada karetnya. Gampang lupas apa enggak? Ya nggak tahu nih dia maksudnya gimana. Yang 4XL baterainya gimana? Tadi udah saya jawab ya untuk urusan baterai. Dari Rifai Rian, hasil mode astrofotografinya gimana bang? Mohon dibahas di video. Langsung cek di video sebelum ini sudah ada ya untuk hasil foto. Kalian bisa langsung cek aja. Karena kalau saya sampaikan dengan kata-kata ya percuma, karena hasil foto itu kan harusnya dilihat ya. Kalian nontonnya di 4K nanti kerasa. Untuk Wahid Hasan nih, kira-kira masih worth it beberapa tahun? Ya masih sih, toh nyatanya sampai sekarang juga masih ada itu orang yang pakai HP Redmi Note 5 masih bisa dipakai. Terus masih ada yang pakai Poco F1 juga. Masih banyak lah yang pakai HP-HP itu yang dengan usia 5-6 tahun ya. Kalau ini ya jelas masih lah 4 tahun, 5 tahun ke depan kalau fungsinya sebatas yang kalian butuhkan itu masih oke. Tapi kalau untuk main game jelas 2-3 tahun lagi mungkin game Mobile Legends akan lebih berat lagi resource-nya ya. Terus untuk Rionardi Akbar Nugroho, lebih worth mana bang dibanding beberapa Pixel lain yang sudah turun harga lumayan jauh seperti Pixel 3 series? Kalau dibanding Pixel 3 series ya jelas, kalau ngomongin barang yang lebih baru pasti ada banyak peningkatan lah ya yang dibuat. Kalau perbandingannya dengan harga, ya disesuaikan aja dengan budget sih. Menurut saya kalau misalnya kalian memang terbatas di Pixel 3 XL atau 3A XL itu bukan pilihan yang buruk ya. Nggak harus maksain ke Pixel 4 XL kok. Itu sih. Tapi kalau kalian memang ngejar Android 12-nya dan update OS-nya ya wajib di Pixel 4 series sih. Disesuaikan aja, nggak usah dipaksain. Dari Edorama, selisih daya tahan baterai antara Pixel 4 dan 4 XL bang. Daya tahan baterai dengan Pixel 4 jauh banget ya. Yang saya pakai Pixel 3 itu mentok di 4 jam itu udah mepet banget. Kalau ini bisa sampai 6 jam itu untuk penggunaan harian tanpa gaming. Terus apakah P4 XL bodinya jauh lebih adem dibanding Pixel 4? Kalau yang saya rasakan sih iya, karena bodinya lebih besar dan penyebaran panasnya pasti jauh lebih baik. Sekarang pakai Pixel 4 pengen up ke P4 XL, terima kasih. Kalau saran saya sih jangan ke Pixel 4 XL ya, karena ya kalau mau ngambil daya tahan baterai dan performa ya mungkin kerasa upgrade-nya, tapi kalau misalnya masih bisa nabung lagi saya sarankan langsung ke Pixel 5 aja sih. Maksudnya lebih fresh gitu, bodinya lebih, menurut saya lebih oke, terus fiturnya ya pasti lebih banyak lah ya. Tapi kalau mau ngejar chipset flagship Snapdragon 855 kan mentok di Pixel 4 XL bang. Ya menurut saya sih performanya dengan chipset
mid-range 700 series ya, Snapdragon 700 series nggak beda jauh kok. Karena mereka kan fabrikasinya lebih baru gitu loh, pasti akan lebih optimal. Itu ya pendapat saya. Dari Ahmad Barbakti Nata, banyak banget namanya. Dibuat game Mobile Legends posisi sambil dicas terus tanpa cooler ngeframe nggak bang? Selama kalian mainnya nggak di suhu yang terlalu panas itu nggak ngeframe sih. Ya tadi saya udah coba ya, kalian bisa langsung cek videonya. Masih normal. Alexander Juan, perlu banget pakai screen guard nggak? Chargernya 18 watt, bagus buat dipakai Pixel 4 XL apa? Kalau pakai screen guard itu kan preferensi masing-masing ya. Kalau saya itu lebih menyayangkan misalnya jatuh, terkena benturan yang cukup keras, layarnya retak, itu kan penyesalan uang yang selama ini kita tabung buat beli HP ini tuh rasanya gimana gitu. Jadi lebih amannya pakai screen guard. Terserah mau hydrogel, tempered glass atau nano glass, itu preferensi masing-masing. Nyamannya di mana. Kalau charger 18 watt bagus buat dipakai. Masalah charger sebenarnya di step deskripsi video itu saya kasih link ya, charger yang pernah saya pakai. Kalau saya sih nyaman di AUKE ya. AUKE itu menurut saya produk yang paling nyaman digunakan, build quality-nya juga oke. Tapi untuk alternatif lain juga banyak, ada Acmic, Vivan, Baseus itu juga cukup bagus. Anker juga lumayan. Ya merek-merek yang sudah punya reputasi lah, dan banyak juga dipakai oleh user lain. Yang penting power delivery Type-C to Type-C 18 atau 20 watt itu nggak masalah. Dari Hamdiria Koham, berapa watt baterainya bang? Harganya berapa? Belinya di mana? Ada keluhan nggak? Baterai berapa watt ya? Baterai mungkin miliampernya ya 3700 kalau nggak salah ya. Harganya 3,5. Belinya di mana? Di toko HP ku Semarang. Ada keluhan nggak dari versi Androidnya? Nggak ada. Dari satu, buat login mobile banking bisa pakai Face ID nggak bang? Mobile banking yang saya pakai itu hanya BCA ya. Untuk bank lain saya kurang tahu. Tetapi yang aplikasi yang bisa pakai Face ID itu ada beberapa, contohnya aplikasi Bibit, aplikasi Ajaib, dan beberapa aplikasi-aplikasi kayak untuk main saham gitulah ya, trading gitu, dia pakai Face ID. Jadi selama aplikasinya mendukung pasti bisa. Kayak Shopee juga bisa tuh pakai Face ID. Cuman untuk mobile banking yang saya pakai BCA itu belum ada fiturnya. Ini yang terbaru nih. Ada Arif Nugraha, kayaknya yang lain udah ya. Kamera depannya kalau dipakai di rada minim cahaya emang noise banget ya. Ya wajar ya kalau kamera noise di minim cahaya. Saya di kantor ya pakai Sony A72, Sony Alpha 6300, dan beberapa kamera Fuji, terus kamera-kamera lainnya kalau minim cahaya pasti noise. Karena dia ngeboost ISO di atas 6400 ya, normalnya itu sudah cukup noise. Nah kalau di Pixel HP apalagi di HP ya, dan kamera depan lagi, ya udah pasti noise, itu normal. Oke, kayaknya sejauh ini sampai titik ini ya, sampai titik saya ngerekam video ini pertanyaan udah cukup. Tapi saya mau menambahin beberapa informasi yang mungkin belum sempat ditanyakan juga oleh teman-teman. Untuk Android 12 di Pixel 4 XL ini menurut saya udah optimal banget sih, udah nyaman lah, nggak ada kendala lagi kayak dulu kan awal-awal tuh Android 12 aplikasi My Telkomsel itu bermasalah ya. Di sini udah nggak ada masalah. Terus untuk kamera performanya juga oke, kayak kalian jepret nge-save-nya itu juga cepet. Dan mode astrofotografinya juga berjalan dengan cukup baik. Yang penting kalian pakai tripod terus di malam hari ya. Saya tuh coba pakai tripod terus aktifin mode malam di pagi hari, bahkan jam 4 pagi itu nggak bisa. Dia nggak mau aktif astrofotografinya ya. Mungkin karena dia mendeteksi di lokasi tersebut sudah bukan waktunya untuk mengambil gambar astro gitu ya. Ya nggak tahu lah bagaimana sensornya. Tapi saya coba-coba kemarin di gunung buat ngambil astrofotografi di pagi hari ya, jam 4:30 sih kayaknya pagi hari itu, tetap nggak mau aktif dia. Dan kalau malam tuh gampang banget, tinggal taruh tripod, terus didimin bentar, udah langsung aktif tuh, tinggal pencet aja. Biasanya sih 3 menit ya, buat dapat gambar yang cukup bagus. Lalu untuk yang lain-lainnya, kayak NFC, HP ini sangat normal. HP seri Google Pixel itu merupakan HP yang menurut saya NFC-nya itu hampir nilainya 10 dari 10 lah ya. Dari berbagai percobaan yang saya lakukan buat ngecek terus buat top up e-money ya itu belum pernah gagal.
Kecuali di Sony Xperia ya, Sony Xperia 5 dan Xperia 1 yang pernah saya pakai. Dari 10 percobaan itu biasanya yang berhasil cuma 4, cuma 5. Nggak tahu NFC-nya kadang normal, tapi kadang susah banget buat ngedetek ininya. Terus sisanya, kalau kalian misalnya pengen dapat Instastory ya, ini kembali ke Instastory. Yang bagus saya sarankan rekam di Full HD 30 fps atau 4K 30 fps. Itu udah cukup oke. Nggak usah yang 60 fps. Saya pernah coba 60 fps itu malah gambarnya kayak ke ini ya, ke kompres, malah jadinya kok kayak burik gitu. Mungkin itu aja informasi tambahannya ya buat kalian yang pengen tahu Pixel 4 XL. Untuk simpulannya, HP ini cukup worth it untuk dibeli ya. Dan sekarang sih menurut saya waktu yang tepat, tapi tidak salah kalau kalian mau bersabar, mungkin 4-5 bulan lagi, saya yakin HP ini udah di angka 3 jutaan pas ya. Sekarang kan masih 3,5 nih untuk varian 664. Nah mungkin ke 3,5 nanti di 5 bulan ke depan dapat yang varian 128. Sebenarnya varian 64 pun nggak masalah karena di sini juga Google fotonya masih dapat storage unlimited ya untuk diupload ke akun Google masing-masing. Jadi nggak perlu khawatir memori penuh lah, intinya aman gitu. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang Google Pixel 4 XL. Jika masih belum terjawab, kalian bisa langsung tanya di kolom komentar dan yang tahu jawabannya bisa berbagi juga di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.